Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hingga hari ini Senin 24 Januari 2022 telah memasuki setengah tahun lamanya. Namun hingga sampai saat ini masih belum juga ditemukan siapa pelakunya. Hingga musisi Iwan Fals juga ikut turun tangan untuk mencari si pelaku yang sebenarnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Telah kita ketahui bahwa kasus pembunuhan di Subang ini termasuk salah satu kasus yang sangat lama terungkap. Perenggut nyawa Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu hingga saat ini masih nyenyak tidur. Namun, akhir-akhir ini kepolisian dari Polda Jabar telah menyebar sketsa wajah yang telah diumumkan sebelumnya ke seluruh Indonesia. Rupanya info tersebut sampai ke Iwan Fals dan musisi kondang ini pun ikut mencarinya. Penyebaran sketsa wajah pembunuh kasus di Subang lebih luas ini diharapkan bisa segera mempercepat proses penangkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Dengan harapan pengungkapan bisa segera dilakukan dan ditangkap pelakunya. Selain jajaran kepolisian, menurut Ibrahim Tompo, sketsa itu disebar ke masyarakat umum guna untuk membantu menemukan pelaku. Tentu saja dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat yang mengetahui identitas yang sama dengan sketsa wajah, diharapkan untuk segera menginformasikan kepada pihak Polda Jabar, ujar Ibrahim Tompo. Dari sketsa yang disebar sudah jelas fotonya. Terduga pelaku seorang pria, berpakaian kotak-kotak, rambut pendek ala Korea. Sketsa tersebut tampak belakang dan usianya masih tampak muda. Diperkirakan usianya masih 30 tahun. Rupanya, sketsa wajah yang disebar tersebut sampai di tangan musisi kondang Iwan Fals. Kemudian, karena rasa kepedulian, hingga Iwan Fals pun ikut menyebarkan sketsa wajah tersebut di akun Twitter resmi miliknya, @IwanFals, yang dicuitkan pada 23 Januari 2022 kemarin. Tidak memberi komentar apa-apa, namun hanya emosi saja. Iwan Fals memasang gambar sketsa wajah yang disebar oleh Polda Jabar. Dalam gambar tersebut bertuliskan sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Usia sekitar 35 tahun, bentuk muka oval. Unggahan tersebut mendapatkan berbagai macam tanggapan di kolom komentar. Seperti dari @Andrew, polisi kebingungan, memang sama kasus Subang, benar-benar profesional pembunuhnya. Kalau ketangkap memang harus dihukum mati karena mengerikan sampai bikin para ahli kebingungan. Mungkin pelakunya orang yang mengerti forensik, katanya, dan masih banyak komentar lagi lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembunuhan yang terjadi terhadap Ibu Tuti Suhartini dan sang anak Amalia Mustika Ratu terjadi di Kampung Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu
18 Agustus 2021. Saat kejadian, suami Tuti Suhartini yaitu Yosef Hidayah, ia mengatakan bahwa ia sedang berada di kediaman istri mudanya, yaitu Ibu Mimin. Pagi itu, Yosef pulang ke rumah dan mendapati kondisi dalam rumahnya sudah berantakan dan acak-acakan, dengan cipratan darah ada di mana-mana. Karena tidak menemukan anak dan istrinya, ia pun langsung melapor ke polisi dengan anggapan ada penculikan. Yosef kembali bersama polisi ke rumah dan warga sudah ramai berkumpul. Saat itu, dua saksi bernama Gogok dan Dadan menyatakan bahwa ia melihat ada kaki di bagasi mobil Alphard. Setelah tim Inavis datang dan membuka bagasi mobil, akhirnya diketahui adanya jasad Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amel dalam keadaan bertumpuk. Rumah Yosef yang menjadi tempat kejadian perkara juga berfungsi sebagai kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi SMP dan SMKS nasional di daerah Serang Panjang, Subang. Yosef adalah pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional ialah Yoris Raja Amanullah yang merupakan anak kandung Yosef sekaligus kakak Amel. Tuti Suhartini ialah istri tua Yosef. Ia menjabat sebagai bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional. Di yayasan tersebut, Amel juga menjabat sebagai sekretaris. Saksi lainnya, yaitu Muhammad Ramdanu alias Danu, adalah staf pegawai di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Mulyana juga merupakan adik kandung Yosef, tidak terlibat kepengurusan di yayasan tersebut. Ia adalah ketua komite SMA Negeri 1 Jalan Cagak yang lokasi sekolahnya tepat di depan rumah TKP. Sedangkan Mimin, istri muda Yosef, pernah menjadi bendahara di sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tapi ia tidak punya jabatan apa-apapun di yayasan tersebut. Ia menjabat bendahara sekolah sejak tahun 2009 dan mengundurkan diri pada tahun 2011. Saat ini, kendaraan Toyota Alphard hitam dan Toyota Yaris warna kuning milik Amel disimpan di halaman kantor Polsek Jalan Cagak di Jalan Cagak, Subang.